dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga. Alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan bukit padang, gunung lembah. Gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Bait yang ketiga. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap, anugerahnya melimpahlah. Gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Bahasanya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seruan memberi diambil dari Mazmur pasal 76 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bernazarlah dan bawalah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Menutup proses persembahan untuk membantu mengedarkan kantong persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami sudah melakukan ibadah di sesi pertama ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya saat ini kami akan mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami dan perpuluhan kami ini untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selagi kantong persembahan diedarkan, mari kita bersama-sama memuji sebagai lagu persembahan dan juga persiapan firman Tuhan persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan
bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang terbaik di hatiku, sebagai penyembahan. katakan takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Mari kita berdiri. Yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kiranya apa yang kami persembahkan, baik persembahan perpuluhan maupun puji-pujian kami kepada Tuhan, serta fokus perhatian kami kepada kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh yang terbaik dari diri kami, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Termasuk saat ini ketika kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan, berkuasalah atas hati, pikiran, seluruh keberadaan kami, sehingga oleh kuasa firman-Mu kami diperbarui, dihibur, dikuatkan, dikoreksi, ditolong untuk memiliki pedoman bagi kehidupan kami, pelita dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menyatakan firman-Nya kepada kami, di dalam nama Yesus itulah kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya melanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyambut tadi yang terlewat, Saudari Angelika Septiani dari Karangjati. Silakan berdiri, baru pertama kali hadir bersama kita. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Pembawa acara tadi sempat menyebutkan nama Mas Nandu, saya mungkin juga lupa menyebutkan. Dia ada di tempat ini untuk pelayanan liburan, utusan dari STBI dari awal Desember sampai nanti awal Februari ya, tinggal bersama kami di pastori belakang gereja ini ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah kuliah di Amerika, beasiswa ya, bukan karena keuangan keluarga saya, apalagi yang nggak mungkin orang tua saya.
ketika pulang balik ke Indonesia, teman-teman yang sempat kuliah di sana juga itu mengajak reuni, Aryo ayo reuni. Nah, saya waktu itu bekerja di GGBI ya, nggak punya mobil lagi ya, punyanya motor. Ya. Lalu pinjem mobil GGBI untuk menghadiri acara itu. Waktu itu mobilnya apa Bel? Kijang kotak ya. Kijang kotak. Lalu baris di parkiran mobil gitu, rumah teman saya daerah mana? Pantai Kapuk sana ya, perumahan mewah. Mobilnya jejer-jejer gitu, parkiran tuh alumni ini kampus lain ya, tapi kebetulan kuliahnya waktunya bareng sehingga saya bertemu dengan mereka. Mobilnya jejer-jejer, ketika pulang baru ketahuan, oh mobilnya Aryo itu. Padahal pinjaman ya mobil, hanya Kijang Kotak. Yang lain mobilnya kelasnya tinggi karena mereka kalau bisa kuliah di Amerika itu karena bayar sendiri. Ada yang orang tuanya pengusaha emas, ada yang orang tuanya punya perusahaan ini dan itu ya. Nah sementara saya beasiswa dan mereka biaya sendiri. Kuliah di Indonesia saja mahal, apalagi kalau bisa kuliah di luar negeri lebih mahal. Nah ketika saya memikirkan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dan akan kita pelajari pada pagi hari ini, mengetahui bahwa seorang itu adalah raja atau bukan, apakah cukup dilihat dari kendaraannya saja? Saya sempat nonton YouTube-nya Boy William, bukan Boy Zai yang di sini ya. Boy William itu mewawancarai Amri Punjabi ya, anaknya pengusaha sinetron Indonesia. Dan dia mewah, kaya raya gitu ya. Pernikahannya saja pernah dia mengadakan pernikahan itu diadakan selama 4 minggu kalau nggak salah di Bali. Nah ketika ditanya, Amri, gimana menurutmu kalau ada orang lain punya mobil sport dan lain sebagainya dan mengharuskan, mewajibkan punya itu, bagaimana menurutmu? Si Amri Punjabi ini berkata, bro, mobil hanya sampai parkiran, yang penting bukan mobilnya, tapi yang penting adalah yang keluar dari mobil. Nah ini ya, nyambung nggak ini ya? Klik, tolong klik. Ya ini klik, mulai videonya, ada suara harusnya. This car. Yeah. When it's the whole family, we use this. Yeah. My mom uses this. Yeah. I use that. Oh, that's your car. You could understand. You see, right? It's Yeah. all Mercedes except for this Lexus. Why? Yeah. Because gue dari pas gue di LA, Yeah. dari tahun 2005 sampai 2010 semua Yeah. mobil gue Yeah. Lexus. Banyak orang-orang yang punya koleksi mobil kayak sports car lah. Is it important for you to have that apa enggak? Kalau buat lo? Enggak, gue sih yang penting gimana gue suka aja naik mobilnya. Ujung-ujungnya bro, mobil cuman bisa sampai parkiran doang bro. Yang penting keluar dari mobil bro. Yang penting yang keluar dari mobil. Misalnya ada mobil Alphard sampai depan gereja, yang keluar Pak Awi. Wah itu bukan Amri Punjabi, itu anak nongkrong di bawah pun rambutan ya. Bukan Punjabi pun rambutan ya. Kalau itu Amri Punjabi tadi ya. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa lihat dari mobilnya saja bahwa seorang itu anak raja. Ke Yerusalem dengan menunggang anak keledai, ya, menunggang anak keledai, nggak menunggang kuda perang begitu ya. Tapi kenyataannya meskipun dia menunggang anak keledai, dia adalah raja di atas segala raja. Apa buktinya? Dari tadi kita baca ayat 9 sampai 19. Ayat 9 sampai 11 itu sebenarnya termasuk minggu lalu, tapi saya lupa membahasnya. Itu menunjukkan bahwa orang yang fokus kepada dirinya sendiri, termasuk pemimpin Yahudi, bahkan sampai membenci Yesus. Jadi kalau orang fokus kepada dirinya sendiri, bisa saja orang yang tadinya Kristen karena fokus pada dirinya sendiri jadi membenci Yesus. Maka waspadalah ketika kita mengaku Kristen tetapi kita mencintai diri sendiri lebih daripada Yesus, bisa jadi kita membenci Yesus. Dan peristiwa itu akan terulang lagi di bagian akhir dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tapi kita akan melihat bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Bukti yang pertama adalah bukti dari hidup dan mujizat Yesus. Slide berikutnya.
Di ayat 12 dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi ini ya, ini mana? Ini Betani ya, ini Betani. Enggak jauh dari Betani, sekitar 6 mile itu 12 kilometer Yerusalem. Nah, karena akan ada perayaan Paskah Yahudi, bukan Paskah Kristen, Paskah Yahudi, maka Yesus yang tadinya di Betani mengalami pengurapan dengan minyak narwastu, minyak yang mahal oleh Maria itu, kemudian berangkat ke Yerusalem. Sementara karena orang yang sudah ngumpul di Yerusalem itu mendengar berita bahwa Yesus baru saja mengadakan mujizat membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, mereka ingin lihat Yesus, mereka juga ingin lihat Lazarus, sehingga ada yang dari Yerusalem ini balik lagi ke arah Betani karena ingin ketemu Yesus. Sehingga seolah-olah papasan di tengah jalan, Yesus dari Betani mau ke Yerusalem, sementara yang di Yerusalem ingin lihat atau ketemu Yesus sekaligus lihat Lazarus, sehingga ketemu di tengah-tengah. Sehingga di ayat 12 tadi dikatakan, Yohanes 12 ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan dari Betania menuju Yerusalem. Apa yang terjadi di ayat berikutnya nanti kita lihat. Tapi ini kita melihat bahwa orang-orang yang sudah ada di Yerusalem karena mereka mau mengadakan perayaan Paskah Yahudi, itu orang Yahudi dari berbagai wilayah di luar Yerusalem datang ngumpul ke Yerusalem. Karena acaranya diadakan di Yerusalem. Dan mereka ini kemudian mendengar berita tentang mujizat yang dilakukan Yesus di Betania, bahwa ada orang yang sudah 4 hari mati dibangkitkan oleh Yesus. Mereka ingin lihat Yesus, ingin lihat orang yang sudah dibangkitkan itu, sehingga dari Yerusalem mereka balik mau ke Betania, ingin ketemu Yesus, ingin lihat Lazarus. Tapi mereka kenyataannya bahwa mereka mendapat berita itu dan percaya bahwa itu pastilah mujizat yang bukan main-main, sehingga mereka ingin lihat buktinya. Dan memang Yesus bisa membuktikan ya, pada waktu itu orang-orang banyak juga bisa melihat Lazarus, melihat Yesus. Ya, itulah. Sehingga di ayat 12 itu, keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Ya, bisa. Setelah Yesus diurapi minyak narwastu mahal oleh Maria, banyak orang datang ke perayaan menjelang Paskah itu dan mereka mendengar laporan. Ada laporan banyak orang, kesaksian, cerita dari banyak orang tentang perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus. Nah, tidak saja Lazarus dibangkitkan dari orang mati itu mujizat Yesus, tapi ada banyak mujizat yang dilakukan Yesus sepanjang pelayanan Yesus. Yesus memulai pelayanan publiknya, pelayanan di hadapan umum itu umur 30 tahun ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan Roh Kudus turun ke atasnya, dan kemudian dia mulai pelayanan. Di dalam pelayanan itu ada banyak mujizat yang dilakukan. Itu menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa, dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, dan menurut pengakuan Nikodemus tidak ada guru Israel yang sanggup melakukan itu, sehingga Nikodemus pun yakin bahwa Yesus pasti datang dari Tuhan sendiri karena mampu melakukan perbuatan ajaib. Tapi ada begitu banyak, sehingga bahkan menurut Yohanes saja, kalau Bapak Ibu Saudara ada kesempatan membaca Yohanes 20 ayat 30, ditulis di sana, memang masih banyak tanda lain atau mujizat lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kalau mungkin dibahasakan lain adalah, memang masih banyak mujizat yang dibuat Yesus, tapi kalau semua ditulis nggak cukup rasanya semua ditulis ini. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca ada berbondong-bondong orang sakit datang ke tempat Yesus, padahal Yesus waktunya istirahat tapi masih harus melayani. Berbondong-bondong orang yang kerasukan roh jahat dan kuasa kegelapan datang kepadanya dan minta disembuhkan. Itu mujizat, dan banyak orang yang melihatnya, banyak orang menjadi saksi mata, sehingga ketika laporan itu sampai kepada orang-orang yang kumpul di Yerusalem untuk mengadakan perayaan Paskah, mereka ingin melihat langsung orangnya. Mereka ingin melihat langsung Yesus dan terutama Lazarus. Kalau yang Injil Yohanes sendiri ceritakan hanya 7, di antaranya
mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang yang lumpuh di dekat kolam Bethesda, menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya, ya, sejak lahir sudah buta tapi kemudian disembuhkan dan bisa melihat dalam hitungan sekejap saja. Dia bisa melihat dan sembuh dari kebutaannya. Dan masih banyak ya, kalau di Injil Yohanes 7, tapi kalau kita gabungkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada yang lain juga, tetapi tidak semua tercatat, ya, tidak semua tercatat. Sehingga bukti-bukti mujizat itu menuntut respon. Kalau sudah ada mujizat, respon saya atau respon mereka bagaimana? Sehingga ayat 13 itu menunjukkan respon. Wah, ini memang belum pernah ada guru-guru Israel, rabi-rabi Israel yang melakukan perkara-perkara ajaib. Perkara-perkara ajaib yang biasa saja enggak ada. Apalagi kalau bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari, menyembuhkan orang yang sudah buta dari sejak lahirnya. Enggak ada yang perkara seperti itu. Sehingga mereka kompak dari informasi tentang mujizat yang diperbuat Yesus, dan yang laporan itu yang cerita enggak cuma satu orang, karena saksinya banyak. Mungkin ada yang secara langsung mengalami roh jahat diusir dari tubuhnya, atau mengalami sakit penyakitnya diusir dari tubuhnya dan mengalami kesembuhan kesehatan yang luar biasa, sehingga banyak orang yang kesaksian dan mereka setuju, wah yang kayak begini belum pernah terjadi di Israel. Sehingga ayat 13 itulah respon mereka. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mereka menyongsong Yesus itu dan membawa palem. Palem pada waktu itu merupakan lambang kemenangan dan kejayaan. Padahal Yesus belum melakukan apa-apa, tapi mereka sudah meyakini bahwa Yesus melambangkan kemenangan dan kejayaan. Ini nih benar seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan mereka kemudian berdasarkan informasi bahwa Yesus melakukan banyak mujizat itu, mereka menyambut Yesus dengan membawa palem, lambang kemenangan dan kejayaan, sekaligus berseru Hosana. Kalau dalam bahasa Ibrani kata Hosana itu artinya beri keselamatan sekarang. Mungkin kalau versi sekarang itu long life, ya, umur panjang untuk sang ratu kalau di Inggris dan lain sebagainya. Kalau versi waktu itu Hosana, ya, beri keselamatan sekarang. Ya, tidak saja membawa palem tapi juga berseru Hosana. Nah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Orang Yahudi biasa menghafal ayat-ayat perjanjian lama. Nah, di dalam Mazmur 118 ayat 26 itu dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai di situ saja. Kemudian kalimat berikutnya, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tapi tidak ada kata Raja Israel. Namun ketika Yesus datang dengan informasi bahwa dia sudah melakukan banyak mujizat termasuk yang belum pernah terjadi di Israel, mereka sepakat dan itu tidak prepared, ya, tidak disiapkan. Nanti kalian ngomong begini begitu, ya, enggak ada. Tapi mereka kompak berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, ditambah Raja Israel. Berarti sebenarnya yang yang mengklaim atau yang memproklamirkan atau yang menyatakan bahwa Yesus Raja Israel adalah mereka sendiri. Meskipun ketika disalib mereka jangan tulis dia ini Raja Israel, ya, katakanlah ini dia yang mengaku sebagai Raja Israel, padahal dia bukan Raja Israel. Padahal yang mengklaim atau yang menyatakan, memproklamirkan bahwa Yesus Raja Israel ya kumpulan orang banyak ini, berdasarkan mujizat-mujizat yang sudah mereka alami, sudah mereka lihat, sudah mereka buktikan sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Frase itu ditambahkan dalam sorak-sorai mereka menunjuk pada fakta bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, pribadi yang dijelaskan di kitab sebagai penebus penyelamat yang dijanjikan di perjanjian lama. Sehingga mereka yang tidak pakai latihan, ya, nanti bawa palem, nanti kalimat sorak-sorai aja begini, enggak ada latihan begitu. Mereka kompak, spontan dan menyampaikan itu. Itu pernyataan kepada Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka mengakui kalau Yesus itu pantas sebagai
raja mereka. Bahkan raja di atas segala raja, karena mujizat-mujizat yang dilakukan melampaui mungkin segala yang ajaib yang pernah mereka lihat ya, mungkin ya. Mereka percaya bahwa Kristus sebagai raja yang berkemenangan karena menyambut dengan palem. Mereka setelah menyambut Yesus, setelah mendengar informasi bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat, seolah-olah setuju fakta bahwa memang Yesus adalah raja, bahkan raja di atas segala raja. Karena kalau raja saja mungkin bisa melakukan perbuatan ajaib, tapi perbuatan ajaibnya ini melampaui dari apa yang mungkin pernah mereka dengar ya. Yesus raja di atas segala raja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita melihat dari Yohanes pasal 12 bukti bahwa Yesus raja di atas segala raja. Meskipun mungkin di dalam hidup kita belum pernah mengalami yang bisa disebut sebagai mujizat, tapi kenyataan bahwa kita ada sampai hari ini di tengah wabah COVID yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu, kita masih ada sampai hari ini, kita masih dipenuhi, dipelihara, dicukupi oleh Tuhan. Itu kemurahan Tuhan, itu karya Tuhan. Meskipun tidak bisa dikategorikan sebagai mujizat, tapi pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Tahun 2023 hampir berakhir, dan kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi rezeki, kita masih bisa makan. Mungkin ada yang agak susah mendapat makan, tapi masih sehat, masih bisa hidup, masih bisa kebaktian. Sementara mungkin orang-orang di tempat lain mau kebaktian saja, bikin gereja, bertemu saja susah. Ini kalau bukan karena karya Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan atas hidup kita, gak bisa. Yang penting Alkitab adalah menyatakan Yesus melakukan banyak mujizat, dan mujizatnya melampaui perkara-perkara ajaib yang pernah orang Yahudi baca. Sehingga mereka yang melihat secara langsung, mendengar secara langsung, mendapatkan bukti yang cukup sehingga keluar dari mulut mereka tanpa latihan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Itulah membuktikan bahwa Yesus dari hidup dan mujizatnya, Yesus adalah Raja segala raja. Tidak saja dari mujizat dan hidupnya, tapi juga dari nubuat-nubuat perjanjian lama yang digenapi di dalam Yesus. Di ayat 14 dikatakan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Ya, itu di ayat 14-15. Nah, ayat 15 sebagian kecil sudah kita bahas hari Sabtu kemarin ketika kita merayakan Natal dengan tema Zakaria pasal 9 ayat 9. Saya ketika bertanya kepada panitia Natal, mau tema apa nih? Ini pilihan temanya. Sebagian besar panitia Natal milih Zakaria 9 ayat 9. Nggak ada rencana, ternyata kok tanggalnya berdempetan dengan waktu saya menyampaikan Yohanes 12 ya. Zakaria 9 hari Sabtu, Yohanes 12 hari Minggu. Bertepatan ya. Seolah-olah diatur Tuhan untuk Sabtu kemarin menjelaskan pengharapan di dalam Raja dunia, dan hari Minggu ini menjelaskan Raja di atas segala raja. Nah, ayat 15 itu merupakan kutipan dari Zakaria 9 ayat 9 ya. Nah, berdasarkan nubuat perjanjian lama, raja atau Mesias yang akan datang menyelamatkan Israel adalah menunggang keledai ya. Menunggang keledai. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah ya. Itu, dia menunggang keledai. Dengan menunggang keledai, Yesus sedang memenuhi nubuat perjanjian lama. Itu loh ada di Zakaria pasal 9 ayat 9 tentang aku. Nah, kalau kalian mengharap aku naik kuda malah nggak memenuhi nubuat itu, justru benar bahwa saya sebagai raja harus naik keledai, karena memang yang dijanjikan nubuat perjanjian lama itu. Nubuat perjanjian lama, khususnya perjanjian lama itu ditulis dalam durasi waktu kurang lebih 1000 tahun. Dan hampir dari semua perjanjian lama itu, hampir 300 nubuat perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Dan sebagian besar, walaupun tidak semuanya, sudah dipenuhi di dalam Yesus dengan kedatangan yang pertama. Kita tidak lihat, tapi orang Israel pada waktu itu lihat.
Ya, kalau kita dapat kesempatan, kita masih hidup saat Yesus datang kedua. Tapi tidak menjadi masalah. Kita sempat lihat atau enggak, yang penting kita akan bertemu Yesus di dalam kehidupan kekal. Tapi hampir sebagian besar nubuat perjanjian lama tentang kedatangan Yesus yang pertama itu digenapi. Tinggal kedatangan yang kedua yang belum digenapi. Meskipun perjanjian lama itu ditulis durasi 1000 tahun dan ada kekosongan 400 tahun di mana Tuhan gak mau bicara dengan orang Israel dan lain sebagainya, baru ada lagi zaman Yesus, zaman Zakaria, Elizabeth, baru ada Allah bicara lagi kepada orang Israel. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian lalu bertemu dengan murid-muridnya yang meninggalkan Yerusalem untuk kembali kepada kehidupannya yang sebelum direkrut Yesus menjadi murid-muridnya, Yesus meyakinkan dengan menjelaskan lagi dari perjanjian lama menurut Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya perjanjian lama memang menubuatkan tentang Yesus, dan ketika murid-muridnya itu tidak pulang dalam perjalanan di Emmaus, mereka tidak pulang kembali kepada kehidupannya sebelumnya, Yesus menjelaskan, ini loh di perjanjian lama sudah dimuatkan, ini ada hubungannya dengan aku, ini ada hubungannya dengan aku. Lihat gak kamu, ini sudah tak genapi, ini sudah saya laksanakan, ini sudah saya buktikan, dan semua gitu. Dan dari situ pikiran murid-muridnya terbuka sehingga yang berjalan mau pulang kembali ke kehidupannya yang lama, balik lagi ketemu murid-muridnya yang lain. Karena baru ketemu koneksinya di dalam pikiran mereka, oh ini semua sudah dijelaskan di perjanjian lama. Ya. Sehingga di ayat 16 itu dikatakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Pas kejadian bahwa Yesus naik keledai itu, murid-murid nggak paham ini apa sih. Kalau mau memproklamasikan diri sebagai raja kok naik keledai, apa sih ini? Kita nggak nyambung ya, murid-murid Yesus nggak nyambung. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Ya. Para murid Yesus tidak memahami saat melihat secara langsung ya, karena pikiran mereka mungkin nggak konsen ke situ. Tapi menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai 6 ya, meskipun mereka ketika disuruh Yesus mereka enggak memahami, saya bacakan di layar tidak ada, Matius 21 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun dari Betania ini, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya digenapilah firman yang disampaikan melalui nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama-sama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Pas diperintahkan, murid-murid nggak ngerti ini ada apa sih, kok guru minta keledai dan yang dipakai bukan keledai induknya tapi malah anaknya, tapi suruh bawa dua-duanya. Dan Yesus mau menunggangi itu sehingga diberi alas jubah luar mereka. Begitu Yesus menunggangi keledai masuk ke Yerusalem, rupanya sudah ada banyak orang berbondong-bondong menyambut dia dengan membawa palem. Tapi pas kejadian, pas murid-murid suruh, mereka nggak ngerti. Hanya saja meskipun mereka nggak ngerti, murid-murid Yesus itu melakukannya. Ini pertanyaan bagi kita. Ketika kita tidak memahami sesuatu, Tuhan kenapa saya butuh bantuan, saya butuh pertolongan secara ekonomi, malah kok disuruh belajar setia memberi perpuluhan? Nggak masuk akal Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir, gimana sih orang Kristen ini? Kita pingin dapat uang, tetapi supaya ekonomi kita benar, baik, dibantu Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, malah kita suruh memberi perpuluhan kepada Tuhan. Orang yang gak jujur dengan perpuluhannya, ya,
Resiko ya bagi saudara. Saya tidak mengancam, tapi saya pernah mengalami beberapa pemimpin gereja juga pernah kesaksian, Pak Pendeta kalau kami minjem uang perpuluhan, terpaksa minjem uang perpuluhan itu malah nggak nyaman, nggak tenang. Malah ada saja kejadian, saya pernah mengalami ketika kuliah itu di Amerika, saya dapat $300 sebulan, lumayan ya. Harusnya perpuluhan $30. Saya nggak perpuluhan, uang $30 karena saya suka beli buku, saya beli buku ya. Apa yang terjadi, saya salah parkir, mobil saya diderek, harus mengeluarkan mobil dari tempat derek itu $86, malah rugi ya. Saudara kalau main-main dengan perpuluhan, saudara kira bisa mencukupi yang lain, malah jadi kebobolan dengan yang lain. Saya sudah pernah mengalami dan tidak ingin mengalami lagi. Tapi itulah ekonominya Tuhan ya. Kamu mau ekonomimu baik, segalanya dipenuhi oleh Tuhan. Belajarlah percaya kepadaku, setia, jujur beri perpuluhan. Jangan main-main dengan perpuluhan. Nah, apakah kita taat pada Yesus meskipun kita tidak mengerti maksud perintah? Apa sih ini Tuhan? Saya pingin hubungan saya baik, kok malah suruh mengampuni orang yang berbuat jahat kepada saya. Ya, kita nggak mengerti kan itu, tapi Tuhan memerintahkan demikian. Sehingga kalau kita benar-benar murid-murid Yesus, meskipun kita nggak mengerti, kita akan melakukan perintahnya. Ayat 16 itu mereka baru mengerti sesudah Yesus dimuliakan, sesudah Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan ini maksudnya Yesus ditinggikan di atas bukit, yaitu disalib. Setelah Yesus disalib, kemudian Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka baru paham, oh alah ini toh hubungannya. Ini toh hubungannya bahwa semua tanda itu sudah digenapi. Mereka baru paham itu, tapi sebelumnya mereka nggak paham ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, semua nubuat Alkitab tentang Mesias dipenuhi dalam diri Yesus, maka percayalah kepada Yesus, jadikan Dia Raja di dalam hidup kita ya. Karena semua nubuat sudah dipenuhi ya. Tinggal kita mau percaya atau tidak ya. Bukti yang ketiga adalah melalui para saksi mata, dikatakan di ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Jadi orang-orang yang ketika Yesus berseru, Lazarus keluarlah dari kubur, orang-orang yang bersama-sama dengan Dia waktu peristiwa membangkitkan Lazarus itu terjadi, terus mendampingi Dia. Dan kemudian ketika peristiwa Paskah itu akan terjadi, mereka promosi tentang Yesus, mereka kesaksian tentang Yesus ya. Mereka kesaksian tentang Yesus, menjelaskan tentang Yesus kepada orang-orang yang baru datang dari daerah-daerah lain untuk merayakan Paskah itu. Ya. Ketika mereka memberi kesaksian itu, para saksi mata pada peristiwa Lazarus memberikan kesaksian pada yang lain, mereka semakin percaya. Karena lihat Yesus langsung, lihat Lazarus langsung. Akhirnya memproklamirkan keberadaan Yesus sebagai Raja. Ini nih betul seperti yang dinubuatkan Zakaria. Ini nih betul, semuanya terbukti cocok dengan apa yang dinubuatkan perjanjian lama. Dan mereka tanpa disuruh Yesus memproklamasikan Yesus ya. Saksi matanya banyak ya. Sampai-sampai para pemimpin agama Yahudi yang sudah merencanakan membunuh Yesus, yang sudah sepakat bahkan memberi instruksi, kalau ketemu Dia tahu di mana tempatnya, laporkan kepada kami. Ya. Mereka tidak bisa menghentikan kesaksian itu karena saksi mata begitu banyak. Ini saksi mata langsung, begitu banyak yang mengalami melihat Yesus mengubah 5 roti 2 ikan jadi cukup untuk 5.000 orang. Melihat Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh selama 30 tahun lebih. Melihat Yesus memulihkan mata orang buta yang buta sejak lahir. Melihat itu semua, termasuk terakhir melihat Lazarus yang sudah 4 hari jadi jenazah dibangkitkan dari kematian. Sehingga para pemimpin Yahudi yang bermaksud jahat itu tidak bisa lagi membungkam kesaksian para saksi mata. Sehingga saksi mata ini menjadi bukti kuat bahwa Yesus memang bukan sekedar Raja, tapi Raja di atas segala raja. Tentu saksi mata ini tidak akan terus mendukung Yesus kalau Yesus bohong. Kalau misalnya mukjizat
membangkitkan Lazarus dari kematian itu hanya trik saja misalnya. Tapi mereka melihat bahwa Lazarus sudah dikuburkan, sudah diberi kain kafan, dan itu sudah berlangsung 4 hari. Bahkan di antara mereka mungkin termasuk orang-orang yang berduka berkabung, menangis berkabung. Tapi sebaliknya, dengan mereka melihat langsung itu, mereka berlomba-lomba memberitakan Kristus sebagai Mesias. Mereka nggak mungkin akan begitu jika Yesus ternyata bohong. Ya, tentu nggak akan diikuti lagi ya. Wah, ini bohong, nggak usah diikuti deh. Ya. Jadi saksi mata itu menjadi dukungan, meskipun Yesus benar-benar sejatinya adalah Raja di atas segala raja. Saksi mata ini menjadi sesuatu yang menguatkan keberadaan itu. Orang-orang ini telah melihat Yesus melakukan hal-hal yang ajaib dan supernatural yang hanya bisa dijelaskan bahwa dengan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau nggak percaya Yesus adalah Mesias, gimana bisa yang bukan Mesias itu bisa melakukan perkara ajaib, perkara yang melampaui alam, supranatural. Kenapa? Kalau bukan seperti kata Nikodemus, kalau orang itu tidak bersama-sama dengan Allah, nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin, orang biasa nggak bisa. Adik saya pernah hadir di sebuah kebaktian yang ada doa di Tengking. Adik saya dan suaminya datang. Adik saya didoakan di Tengking geblak gitu ya. Tapi suaminya tak coba sih, didoakan maju juga. Didorong-dorong nggak jatuh-jatuh dia. Jadi ada yang benar mungkin, tapi ada yang bohong. Ya, sehingga setelah itu, nggak usah datang ke gereja itu lah. Katanya ada kuasa ketika didoakan, seseorang yang kena kuasa itu akan geblak. Ini adik ipar saya mencoba nggak geblak-geblak gitu. Ya, meskipun di antara orang Kristen ada yang itu hanya trik saja ya. Tapi yang dibuat Yesus bukanlah trik. Dan itu hanya bisa dihubungkan dengan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Raja di atas segala. Ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa dia yang membuat mujizat itu. Kalau Yesus berbohong, kalau Yesus hanya trik saja, tentu nggak akan ada yang datang lagi. Bahkan mungkin menularkan pada temannya, nggak usah datang ke situ, dia bohongan. Itu hanya trik sulap, misalnya ya. Tapi tidak ada yang demikian, bahkan mereka berbondong-bondong menyambut dan memproklamirkan, berbahagialah yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Terbukti melalui para saksi mata. Mereka menyongsong Yesus karena identitas Yesus yang ajaib sedang disebarluaskan. Orang-orang ini setelah mendengar dari para saksi, mereka datang dan melihat langsung memuji Yesus sebagai Raja tanpa dipersiapkan dan kompak menyebut Yesus Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Karena mereka mendengar bahwa dialah yang melakukan mujizat ini, menurut ayat 18 tadi, mereka begitu percaya pada kesaksian para saksi mata, sehingga mereka setuju, benar yang kalian katakan, sekarang kami nggak perlu bukti lagi, sudah lihat langsung, sudah ketemu langsung, bahwa inilah orang yang memenuhi nubuat perjanjian lama, inilah orang yang tidak sekedar manusia biasa, pasti Allah bersama dengan dia. Dan mungkin pemahaman mereka belum seperti kita yang punya Alkitab lengkap ya. Tapi inilah Allah sejati, manusia sejati. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebagai penerapan, ada banyak saksi mata orang yang sudah mengalami kehidupan bersama Yesus. Termasuk bukti-bukti dari para saksi mata yang ada di Alkitab maupun yang Bapak Ibu Saudara temui sehari-hari. Mungkin itu ayah ibu kita, kakek nenek kita, tetangga kita. Masalahnya mau percaya atau enggak? Ya. Kalau enggak mau percaya, dibuktikan secara kronologis yang bisa jelas sejelas-jelasnya pun, kalau enggak mau percaya ya enggak akan percaya. Dan untuk bisa menjadi percaya itu dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 10, hanya domba-domba Yesus yang mau percaya kepada Yesus. Kalau bukan domba Yesus enggak akan percaya kepada Yesus. Buktinya tidak saja dari para saksi mata, tidak saja dari mujizat dan hidupnya, tapi juga dari kuasanya yang mampu menggoncang kerajaan iblis. Mana Pak, nggak disebutkan iblis di sini?
Tapi kita melihat di ayat 19. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ini sebenarnya mereka sudah sepakat mau membunuh Yesus, mempengaruhi bahkan mengumumkan, kalau ketemu Yesus laporkan di mana dia berada. Tapi mereka melihat fakta, loh kok malah orang banyak datang berbondong-bondong, malah yang dari Yerusalem mendatangi ke Betania untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ini lihat nih, seluruh dunia bahkan datang mengikuti dia, kalian gak berhasil. Rupanya para pemimpin Yahudi ini sudah ketakutan dan terintimidasi. Mereka merasa terancam kehilangan kekuasaan mereka atas orang Yahudi. Nih kalian gak berhasil. Memancing dengan uang supaya mereka melaporkan gak berhasil. Memancing dengan isu-isu yang buruk tentang Yesus gak berhasil juga. Malah sekarang banyak orang seluruh dunia datang kepada dia. Ya, itulah kenyataannya. Ini Yohanes 11:53-57 merupakan kesepakatan orang pemimpin Yahudi untuk membunuh Yesus. Bahkan 57 itu menginstruksikan kalau ketemu Yesus lapor. Tapi itu semua tidak membuat para saksi mata itu berhenti mengikuti Yesus. Mereka terus mengikuti Yesus. Bahkan dikatakan seluruh dunia datang mengikuti dia. Sehingga inilah kerajaan iblis tergoncang. Kerajaan iblis yang dalam waktu itu diwujudkan dalam bentuk para pemimpin Yahudi yang membenci Yesus, yang berusaha membunuh Yesus. Kerajaan yang berlawanan dengan Yesus yaitu kerajaan iblis menjadi takut. Mereka merasa terancam, ini kita kalah pamor. Itu menjadi bukti bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Kalau manusia biasa saja datang, iblis gak akan ketakutan, gak akan terintimidasi. Tapi karena yang datang adalah Mesias, raja di atas segala raja, mereka terintimidasi, ketakutan, dan lain sebagainya. Jika Yesus hanya pengikut Mesias tapi bukan Mesias yang sesungguhnya, iblis tidak akan takut. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13-17, tidak ada di layar. Ini ceritanya tentang anak-anak Skewa yang berusaha mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Ayat 13-17. Juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Katanya, aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka enggak beriman pada Yesus tapi mau mengusir roh-roh jahat pada diri seseorang. Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, bukan oleh aku tapi oleh Paulus gitu ya. Yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Namun roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa kamu? Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Kalau versi Alkitab yang lain ini saya baca versi Alkitab dalam versi yang lain. Versi Alkitab yang ada di gadget saya itu menggunakan kata orang yang kerasukan roh jahat itu malah menggagahi, memperkosa orang-orang yang mengusir roh jahat dari tubuhnya. Enggak kenal Yesus kok malah mau coba-coba mengusir roh jahat dari seseorang pakai nama Yesus yang diberitakan Paulus, bukan yang mereka yakini. Sehingga mereka malah diperkosa oleh orang yang kerasukan roh jahat. Ya. Kalau kita beriman pada Yesus, percayalah bahwa di dalam diri kita, menurut Yohanes pasal 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 4, bahwa di dalam diri kita ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Ya. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi kuasa gelap. Tidak perlu takut kalau berjalan sendirian di tempat gelap. Tidak perlu takut kalau berjalan sendirian di tanah makam, meskipun sekarang tanah makam lebih ramai daripada tempat lain ya. Tapi nggak perlu takut ya, karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang jauh lebih besar daripada kuasa manapun di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara pengadilan, 2 alat bukti saja sudah cukup untuk membawa suatu perkara ke pengadilan dan akan memenangkan perkara itu. Hanya 2 bukti saja, 2 alat bukti saja. Tapi yang dipaparkan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ini ada 4 bukti
bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Bukti pertama, hidup dan mujizat Yesus membuktikan dia raja di atas segala raja. Penggenapan Yesus atas nubuat-nubuat perjanjian lama membuktikan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Kesaksian para saksi mata pada waktu itu membuktikan bahwa Yesus lebih dari sekedar raja, maka dia adalah raja segala raja. Bahkan kerajaan iblis yang diwakili oleh para pemimpin Yahudi merasa terintimidasi dan terancam oleh keberadaan Yesus, menjadi bukti bahwa ini bukan sekedar raja, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Kalau begitu, harusnya bagi kita tidak ada pilihan lain. Perlu bukti apa lagi? 2 bukti saja sudah memenangkan perkara. Ini 4 bukti, pasti menang Yesus. Maka tidak ada pilihan lain, jadikan Yesus raja dalam hidupmu. Kalau enggak sekarang, nunggu kapan lagi? Kalau saat saudara sudah mati, sudah enggak ada kesempatan ambil keputusan. Kalau Yesus datang kedua kali, itu maka Yesus akan datang sebagai raja yang berkuasa atas dunia, dan semua baik sahabatnya, umatnya maupun musuhnya akan berlutut kepada dia. Sehingga nanti kalau saudara menunda-nunda, enggak mau percaya dan menjadikan Yesus sebagai raja, ketika Yesus datang sudah enggak ada kesempatan, saudara otomatis berada di kelompok musuhnya. Musuhnya akan juga berlutut kepada Yesus, tapi tidak dengan sukarela. Dan musuhnya akan ditaklukkan, musuhnya akan ditempatkan bersama iblis. Yesus menciptakan neraka untuk iblis dan para pengikutnya. Dan kalau musuhnya tidak segera bertobat, maka ditempatkan bersama iblis dan para pengikut. Karena Filipi 2, 9-11 menyampaikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau saudara tidak sekarang mengakui dengan tulus, ikhlas bahwa dia adalah raja dalam hidup saudara, saudara tetap harus akan mengakui pada suatu saat nanti, entah sebagai sahabatnya, umatnya, atau sebagai musuhnya. Tapi dia adalah raja di atas segala raja, dan semua kita akan berlutut di hadapan. Kiranya kita mau menjadikan Yesus sebagai raja di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa batas di dalam upaya menjelaskan keberadaan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Tapi kuasa-Mu dapat menembusi batas-batas itu atas pikiran kami, atas hati kami, sehingga kami yang ragu-ragu akan diyakinkan, kami yang belum percaya akan ditolong untuk melihat bukti-bukti itu sehingga menjadi percaya, dan kami yang sudah percaya semakin dikuatkan untuk bertahan di dalam Yesus, tidak menukar dengan apapun yang lain. Kami yakini Yesus adalah raja di atas segala raja. Biarlah itu senantiasa terbukti di dalam kehidupan kami, dan kami menyembah Dia, menaati Dia, apapun yang Dia inginkan dari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika selama lagu respon Anda yang ingin mengambil keputusan, saya persilahkan maju ke depan, berjabat tangan dengan saya dan memberitahu keputusan Bapak Ibu Saudara. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi nyanyian pujian nomor 57, Takhta-Mu Tuhan telah Kau tinggalkan. Saya undang jemaat berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 57. Takhta-Mu Tuhan telah Kau tinggalkan, menjelma jadi manusia. Di seluruh kota tempat tak ada bagi lahir-Mu ya Raja. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagi-Mu. Jika ada yang mengambil keputusan, silakan.
Langit bergema bersamermada, Raja mulia diberitakan. Tapi di dunia lahirmu hina, tempatmu hanya balungan. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Namun kau terima siksa dan celah hingga mati di Golgota. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Ayat terakhir. Bila kau kelak bersama malak datang lagi ke dunia, ku rindu Tuhan, kau mengatakan tempatmu ada di surga. Girang hatiku ya Yesus, waktu Tuhan menyambutku. Kiranya demikianlah di dalam hidup kami. Ketika Yesus datang kembali, kami disambut oleh Yesus dan dipersilahkan untuk menikmati sukacita bersama Yesus. Karena seumur hidup kami mengakui, menyembah, dan menaati Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Kiranya demikian terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan. Berkatilah jemaatmu satu persatu di dalam kehidupan pribadinya. Izinkanlah mereka melihat kasih, kuasa, kemurahan, pertolongan Yesus dalam hidupnya. Izinkanlah mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkatilah jemaatmu di dalam usaha pekerjaannya, supaya jerih lelah mereka boleh membuahkan hasil, tapi jerih lelah itu harus ada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Tolonglah mereka semua menyadari jika mereka bisa itu karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan yang menolong. Berkati setiap keluarga agar damai, harmonis, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memahami. Oleh karena kasih yang dari surga Tuhan curahkan atas setiap keluarga. Berkati studi masa depan anak-anak, cucu-cucu jemaatmu, termasuk karir, pasangan hidup bagi mereka, sehingga anak cucu mereka mendapat pasangan hidup yang mengasihi Tuhan dan tetap beriman di dalam Yesus Kristus. Kami akan kembali kepada rumah dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan, seperti Tuhan sudah menuntun kami ke tempat ini, Tuhan akan menuntun kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat, membagi kasih-Mu, berkat-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami terus menyadari, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan kami, Yesus adalah Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya untuk sanggup mengasihi Tuhan lebih lagi, dan sanggup menjadi berkat bagi sesama lebih lagi. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya.
Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami, Raja di atas segala raja, di dalam nama Yesus itulah kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.